Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh filsafat alam. Perkenalkan, nama saya Nurin Alvina Diva. Saya dari Program Studi Psikologi Islam IAIN Kediri, mata kuliah Filsafat Umum kelas A. Tokoh-tokoh filsafat alam ada 5. Yang pertama Thales, yang kedua Anaximenes, yang ketiga Anaximenes, yang keempat Parmenides, yang kelima Heraklitos. Fungsi filsafat. Filsafat hadir sebagai penghancur mitos-mitos yang berkembang pada saat itu. Yang pertama yaitu Thales. Thales merupakan seorang filsuf barat pertama yang ada pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum adanya Thales, pemikiran masyarakat Yunani masih dikuasai dengan cara berpikir mitologis dan menjelaskan segala sesuatu. Thales lahir di kota Miletus pada tahun 624 sebelum Masehi. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir ia mempelajari ilmu perhitungan dan kemudian membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Ia juga dapat mengukur jauhnya kapal di lautan dari pantai. Thales menjadi terkenal karena berhasil memprediksi gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomi yang tersimpan di Babilonia sejak 747 tahun sebelum Masehi. Pemikirannya yaitu air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales dapat mengatakan tersebut karena ia berpikiran bahwa bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Pandangan tentang jiwa yaitu semua yang berada di jagat raya memiliki jiwa, baik benda mati maupun benda hidup. Teorema Thales yaitu dalam bidang geometri. Pandangan politik. Berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6. Ia mengatakan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Tos yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Yang kedua yaitu Anaximenes. Anaximenes merupakan murid dari Thales. Menurut Apollodorus, seorang penulis Yunani kuno, Anaximenes diperkirakan telah berumur 63 tahun pada saat Olimpiade ke-58 yang dilaksanakan tahun 547 sebelum Masehi. Oleh karena itu, Anaximenes lahir sekitar tahun 610 sebelum Masehi. Kemudian disebutkan pula bahwa Anaximenes meninggal tidak lama setelah Olimpiade tersebut telah usai, sehingga diperkirakan kematiannya pada tahun 546 sebelum Masehi. Menurut tradisi Yunani kuno, Anaximenes memiliki jasa-jasa di bidang astronomi dan geografi. Dalam bidang astronomi dikatakan Anaximenes sebagai orang yang pertama kali membuat peta bumi. Dalam bidang geografi, Anaximenes ketika ia memimpin ekspedisi dari Miletus untuk mendirikan kota perantauan baru ke Apollonia di Laut Hitam. Selain itu, Anaximenes telah menemukan atau mengadaptasi suatu jam matahari sederhana yang dinamakan gonomon. Pemikirannya yaitu Theoperion sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Apa itu Theoperion? Theoperion berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari a dan pras yang berarti tanpa batas. Pandangan tentang semesta. Anaximenes
membangun pandangan tentang alam semesta. Menurutnya, to aperion berasal dari segala sesuatu yang berlawanan, yang terus berperang satu sama lain, sehingga dapat terciptanya alam semesta. Pandangan tentang makhluk hidup. Ia berargumentasi bahwa manusia bukanlah makhluk yang pertama hidup di darat, sebab bayi manusia memerlukan asuhan oleh orang lain pada fase awal kehidupannya. Karena itu pastilah makhluk pertama yang naik ke darat adalah sejenis ikan yang beradaptasi di daratan dan kemudian menjadi manusia. Manusia adalah suatu bagian dari dunia yang ada setelah dunia dan segala makhluk hidup yang ada. Itu karena tidak mungkin manusia hidup tanpa adanya bahan pangan. Teori Anaximander-Ross ini merupakan teori evolusi. Oleh karena itu, Anaximander-Ross juga dapat dikatakan pelopor evolusi. Yang ketiga, Anaximenes. Anaximenes yaitu seorang filsuf yang berasal dari Miletos. Merupakan teman, murid, dan pengganti dari Anaximenes. Mulai dikenal sejak pada tahun 547 sebelum Masehi. Tentang riwayat hidupnya tidak banyak diketahui. Ia menulis satu buku, dan dari buku tersebut hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga kini. Ia diperkirakan meninggal sekitar tahun 528 atau 526 sebelum Masehi. Pemikirannya yaitu udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Tentang alam semesta, pembentukan alam semesta menurut Anaximenes adalah proses pemadatan dan pengenceran udara yang membentuk air, tanah, batu, dan sebagainya. Tentang jiwa manusia dipandang sebagai kumpulan udara saja. Buktinya manusia perlu bernafas untuk mempertahankan hidupnya. Yang keempat yaitu Parmenides. Parmenides yaitu seorang filsuf dari mazhab Elea. Arti nama Parmenides adalah terus atau penampilan yang stabil. Parmenides menuliskan filsafatnya dalam bentuk puisi. Ia lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Ia berasal dari kota Elea, Italia Selatan. Parmenides merupakan murid dari Xenophanes. Pemikirannya yaitu dunia berasal dari satuan yang kecil yang ada. Inti utamanya dari jalan kebenaran adalah keyakinan bahwa hanya yang ada itu ada. Yang terakhir yaitu Heraklitos. Heraklitos seorang filsuf Yunani kuno pra-Sokratik yang tidak tergolong mazhab apapun. Ia berasal dari Efesus di Asia Kecil. Ia hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, sekitar 540 sampai 480 sebelum Masehi. Heraklitos hidup sejaman dengan Pythagoras dan Xenophanes, tetapi ia berusia lebih muda. Heraklitos memiliki watak yang sombong dan tinggi hati. Itu dapat dilihat ia sering mencela filsuf-filsuf di atasnya. Ia juga memandang rendah rakyat yang bodoh dan menegaskan bahwa kebanyakan manusia jahat. Selain itu, ia juga mengutuk warga negara Efesus. Pemikirannya yaitu segala sesuatu mengalir. Tidak ada di alam semesta ini yang bersifat permanen. Yang kedua yaitu logos, yang ketiga yaitu segala sesuatu berlawanan. Meskipun demikian, di dalam perlawanan tetap terdapat kesatuan. Sekian penjelasan dari tokoh-tokoh filsafat alam. Terima kasih telah melihat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.